Saat penyembahan dan semua yang terbaik datangnya daripada Tuhan. Amin. Shalom. Silakan kita membuka kitabnya dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang keempat. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 akan menjadi perikop kita pada minggu siang hari ini. Saya Pastor George Ferry senang melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Bersama dengan istri, ada anak-anak saya juga. Saya memimpin sebuah lembaga misi namanya Penuai Ministry di Jakarta. Saya gembala senior untuk Oikumene Fellowship Service dari Sinode Gereja Sungai Yordan. Kami punya 4 orang anak, yang paling besar berusia 25 tahun, yang paling kecil berusia 18 tahun. Dan saya percaya 3 hari lagi ke depan kita sama-sama akan selesaikan kalender kita di Indonesia. Dan saya berdoa Anda mengalami yang terbaik, catatan-catatan kemenangan, jawaban doa selama 3 hari ke depan. Amin. Dan kita akan selesaikan 2014 lebih daripada pemenang. Matius pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ada yang mengatakan bahwa kehidupan itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di samping, kadang di bawah. Saya sangat tidak setuju dengan ini karena Alkitab mengatakan bahwa di dalam Kristus kehidupan Anda bukan berputar. Di dalam Kristus kehidupan Anda dan saya adalah terus naik, bukan turun. Jadi kepala bukan ekor, dari kemuliaan sampai pada kemuliaan yang baru. Hingga seluruhnya Kristus itu dimuliakan di dalam setiap kita. Bukan di atas kadang-kadang, bukan di samping kadang-kadang, bukan di bawah kadang-kadang. Itu bukan perjalanannya anak Tuhan, itu namanya perjalanannya keponakan Tuhan. Jadi pastikan siang ini Anda dan saya adalah anak Tuhan. Coba lihat dulu sebelahnya, itu anak Tuhan atau ponakan Tuhan? Kalau anak Tuhan hidupnya terus naik, bukan turun. Amin. Lalu kemudian bicara tentang perikop ini, bicara tentang padang gurun. Kalau bicara tentang padang gurun, yang menarik adalah padang gurun itu diidentifikasi secara filosofi sedang menunjukkan mengenai pergumulan hidup. Kalau udah kita bicara padang gurun, bicara lagi tentang ada yang bilang pemurnian. Kalau orang bilang lagi padang gurun, ada yang mengatakan masa sukar. Ya, mungkin kalau bisa dimasukkan kategori padang gurun ya, lagi bokeh, padang gurun ya. Saya tidak tahu Anda sedang alami padang gurun apa akhir tahun ini, tapi pastinya adalah Allah yang Anda dan saya sembah itu menang melewati padang gurun. Yesus menang melewati padang gurun. Karena Yesus menang melewati padang gurun, roh yang ada di dalam Yesus, yang hari ini roh itu ada di dalam Anda dan saya, roh yang sama itu juga akan membuat Anda dan saya bisa menang melewati padang gurun kita masing-masing.
Ini mungkin dalam hitung-hitungan tahun kurang baik dan Anda lewati. Tapi saya percaya 3 hari ke depan ketika Anda dan saya tahu rahasianya untuk melewati ini semua lebih daripada pemenang, Anda akan lihat catatan kita berubah 2014. Semua akan dahsyat. Amin. Yang anak muda enggak lagi, udah mau akhir tahun masih jomblo. Yesus dari lahir mati bangkit lagi masih single. Saya percaya anak Tuhan pasti laku, amin. Ya, yang setuju katakan amin. Yang sudah laku jangan amin. Ya. Tuhan mau Anda dan saya melewati padang gurun kita masing-masing dan menang melewatinya. Dan luar biasanya adalah iblis sangat mengerti betul tabiat Anda dan saya. Oleh karena itu iblis mengerti betul kapan dia akan hantam hidup Anda dan saya dalam padang gurun kita masing-masing. Di mana ketika pencobaan yang dicatat di perikop Matius 4 ini, iblis menunggu waktu yang tepat. Dia mundur dari Yesus, dia tunggu waktu yang tepat. Sama, iblis juga tunggu waktu yang tepat untuk hantam hidup Anda dan saya. Waktu yang tepat untuk iblis menghancurkan hidup kita adalah yang pertama ketika kita merasa segala sesuatunya berjalan seolah baik-baik saja. Bijaksana dan berjaga-jaga, saudara. Karena ketika kita merasa semuanya berjalan baik-baik saja, itu momen yang tepat untuk iblis hancurkan hidup Anda dan saya. Yang kedua adalah ketika kita menikmati keadaan yang statis, pekerjaan yang statis, kerohanian yang statis. Orang-orang statis dilihat kelihatan, orang-orang statis nggak suka perubahan. Orang-orang statis kalau duduk bangkunya pasti di situ. Dari gereja belum dibangun, udah duduknya di situ. Sampai sekarang duduknya tetap di situ. Sampai dia punya parfum lengket di sofanya. Pokoknya gitu terus statis. Orang-orang yang statis adalah peluang yang tepat untuk iblis menghancurkan hidupnya. Ada 3 hal dasar yang iblis tahu betul. Kapan dan di bagian area mana tiap orang membutuhkannya. Ada 3 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah puas. Puas ini terconnecting dengan bahagia. Adakah Anda bahagia pada siang hari ini? Halo? Saking bahagianya mungkin Anda tidur di kursi gereja. Anda bahagia? Sebelah sini saya mau tanya Anda bahagia? Amin. Saya mau tanya yang sebelah sini Anda bahagia? Amin. Baik, saya mau tanya lagi. Anda yang punya rumah Anda bahagia hari ini? Gak punya rumah kasihan. Anda yang punya rumah Anda bahagia hari ini? Oke, saya mau tanya lagi, Anda yang punya mobil Anda bahagia hari ini? Anda yang punya mobil di sana bahagia hari ini? Saya mau tanya lagi, Anda yang tidak punya mobil Anda bahagia? Kalau gitu Anda tidak perlu punya mobil. Anda yang nggak punya mobil Anda bahagia? Nggak berani jawab. Bicara tentang bahagia perlu kita ketahui bahwa yang namanya bahagia adalah akibat. Terkorelasi dengan yang namanya rasa puas. Iblis tahu betul yang namanya manusia butuh yang namanya rasa puas. Karena ketika manusia sampai pada titik puas, dia mengalami apa yang disebut orang bahagia. Makanya cari tahu pasti Anda bahagia atau tidak. Bicara tentang bahagia, bahagia ini yang mesti dikejar adalah penyebabnya. Iblis tahu betul tentang yang namanya rasa puas. Makanya yang pertama kali percakapan iblis katakan kepada Yesus adalah, Yesus kamu kan jago, rubah dong batu jadi roti. Ya. Oh haleluya, untung Yesus ini tampilnya di Yahudi. Coba Yesus dari Tarutung, ya, saya orang Batak asli. Ya. Bisa kena hantam nih iblis. Yesusnya bisa bilang, jangankan batu dirubah jadi roti, kau pun bisa kurubah jadi lapet. Ya. Baru roti, pul-pul kalau perlu, jadi bakpao kau. Ya. Pak, Bu, perhatikan ini. Ada kebutuhan dasar manusia. Generalisasi yang pertama adalah kebutuhan akan rasa puas. Orang hidup butuh puas. Masalahnya adalah ketika kita kejar kepuasan, makin kita nggak puas. Dan ya jawaban Yesus yang paling absolut mengatakan manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dunia ini penuh dengan spekulasi.
Karena spekulasi orang mencari puas ada spekulasi. Akhirnya kebutuhan akan rasa puas bertemu dengan spekulasi dunia. Kalau orang bilang sekarang ya spekulan di dalam bisnis. Kalau kita perhatikan 6 bulan terakhir, ini sekarang Indonesia sedang marak, terutama di Jakarta sedang heboh lagi namanya batu akik. Ada mengikuti tren itu? Batu akik ini ya sebetulnya sudah nggak ngetop sejak tahun 80. Tapi 6 bulan terakhir batu akik itu mulai ngetop lagi. Ya. Bahkan ada di beberapa tempat saya lihat laki-laki kerjaannya udah gosok batu terus. Entah kenapa, dia gosok mungkin rekening berubah atau bagaimana saya nggak ngerti, tapi dia gosok, entah mau keluar jinnya dari situ. Ya. Dan ini semuanya jadi ngetop kenapa? Karena ada spekulan. Di awal tahun 2000 ada tanaman anthurium yang bernama gelombang cinta. Anda pernah tahu itu? Pernah dengar? Gelombang cinta. Saya punya beberapa pot di rumah, tanaman yang anthurium dinamakan gelombang cinta ini ketika tahun 2000 awal itu harga 1 lembarnya mau 3 juta. Tapi sekarang Anda jual itu 1 lembar, tuker gado-gado, tidak ada yang mau. Ya. Kenapa itu angka tiba-tiba jadi meledak tinggi? Karena yang namanya spekulan. Minyak dunia fluktuatif karena spekulan. Spekulannya bisa comot informasi negatif dari politik, dari kondisi keuangan dunia, macam-macam, dan akhirnya dibuat spekulasi. Spekulasi ini sebetulnya adalah pengharapan palsu, pemberi harapan palsu di dunia ini banyak. Ya, kalau anak sekarang bilang PHP, ya, pemberi harapan palsu. Nggak jelas sebetulnya nasibnya, tetapi dispekulasi. Apalagi orang bisa beli barang-barang nggak penting karena masalah spekulasi. Ibu-ibu yang berangkat pergi sale, beli tas, karena mau cari diskon yang besar pergi ke Milan. Tas 150 juta diskon jadi cuma 60 juta, you beli itu tas balik ke Bandung, you cuma pakai taruh, cuma tisu basah dalamnya. Mending duit gepok-gepokan, ini isi cuma tisu basah. Tapi kenapa orang bisa beli? Kenapa orang bisa gaya-gayaan? Walaupun nggak cocok, akhirnya jadi mati gaya. Ya. Anda pernah lihat orang-orang yang kena korban suntikan silikon? Sorry to say kalau ada Anda yang menggunakan itu, tapi karena untuk perbaikan dan no problem karena peruntukan operasi plastik adalah untuk rekonstruksi kembali. Karena faktor kecelakaan, bukan karena faktor gaya-gayaan. Saya ingat sekali ketika kami pulang satu ibadah turun di lift gereja, lalu kemudian ketemu satu ibu yang menawarkan jasa estetika kepada istri saya dan ibu ini bilang, Ibu pendeta, ye punya hidung kita bisa kasih naik sedikit, ye punya pipi bisa kita turunin sedikit. Ya, sementara saya lihat ibu ini, ya haleluya, ini ibu punya hidung turun sudah mau jatuh, dagu sudah mau melar, ya. Mungkin dia suntik silikon pakai bekas ember plastik mungkin, sampai begitu. Saya lihat ini ibu, ya ampun, dia mungkin mau ajak istri saya jelek berjamaah. Ya. Jadi nggak cukup dia korbannya, dia mau ajak yang lain. Para wanita, kabar baik dari Tuhan, minggu siang ini, Anda sudah terlahir cantik di hadapannya. Amin. Nggak perlu vermak sana, vermak sini, sudahlah. Yang namanya sulam itu untuk kain dijahit. Jahit celana disulam, bukan di mata, sulam-sulam, bibir disulam-sulam, lama-lama obras dagu. Ya. Kenapa gaya-gayaan? Spekulan dunia didengerin. Ya. Udah deh, cantik, oh kalau mau cantik mesti kurus, enggak begitu, saya enggak ketemu ayatnya. Cantik enggak harus kurus, wanita katakan amin. Itu dia. Karena orang gemuk, apalagi wanita gemuk, itu biasanya bukan karena banyak makan, tapi karena sukacita. Perempuan-perempuan yang bersukacita jadi karbohidrat. Betul? Pria-pria yang gemuk bukan karena suka makan, tapi karena dia lupa, sering lupa kalau dia sudah makan. Jadi dia ulang lagi. Ya. Sudahlah, kau dengerin dunia nggak pernah habis. Sekarang guru-guru kungfu jualan obat kuat, Viagra. Di Jakarta pinggir jalan hayam muruk paling banyak.
aceng, pil biru. Ya ampun. Viagra itu adalah obat yang digunakan dokter untuk pasien yang lemah jantung. Supaya jantungnya jadi lebih kuat lagi bekerja, disuntikan Viagra. Tapi sekarang dipakai untuk hal-hal yang tidak sesuai konteks. Kenapa? Spekulan. Perhatikan ini. Kalau Anda mau menang melewati 3 hari ke depan ini, kita selesaikan tahun ini. Jangan lebih banyak dengarkan dunia. Mari kita lebih banyak dengarkan Tuhan. Amin. Ini yang Yesus bilang, hei setan, Tan, denger ini. Karena ngomong sama setan, jadi panggilnya Tan. Tan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kau mau puas, mari beri telingamu mendengarkan Tuhan lebih banyak. Kalau kau terlebih banyak dengarkan dunia ini, sakitnya tuh di sini. Nggak pernah ada habisnya. Orang puas kalau orang dengar firman. Mulai sekarang, Anda yang punya Alkitab, baca Alkitabnya lebih banyak. Kalau kau tidak punya waktu untuk membaca, beli CD Alkitab yang audio itu. Pasang di mobil kamu. Dan sepanjang jalanan macet banjir, tetap ada yang bacain ayat buat kamu tanpa capek. Atau kalau perlu kau bayar orang untuk baca di sebelahmu. Ketika Anda dengerin firman lebih banyak, Anda ngalamin apa yang orang dunia cari yang disebut dengan puas. Orang jadi puas kalau dia lebih banyak dengerin Tuhan daripada dengerin dunia ini. Yang kedua, dia tahu kebutuhan dasar manusia yang kedua. Iblis mengerti hal ini. Iblis bilang, dia dibawa ke kota suci, ditaruh di bubungan bait Allah, lalu kemudian dibilang, jatuhkan dirimu, kan anak Allah, nanti malaikat pasti topang dari bawah. Yesus bilang, jangan cobai Tuhan Allahmu. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang sudah puas, manusia yang sudah bahagia. Saya berdoa Anda adalah orang-orang itu. Anda yang sudah puas, Anda yang berbahagia. Kebutuhan kedua adalah rasa aman, feel safe. Iblis tahu tentang rasa aman ini. Wanita paling mengerti yang namanya rasa aman. Betul ibu-ibu? Yang sudah jadi istri, Anda tahu betul yang namanya rasa aman. Mau bukti para pria, Anda jangan heran para pria melihat wanita cantik punya suami muka pas-pasan. Karena si muka pas-pasan ini bisa memberi rasa aman. Sementara zaman sekarang, di akhir zaman, ganteng-ganteng serigala. Ya, itu katanya kan begitu sinetronnya. Ada lagi GGS yang baru, ganteng-ganteng sekong. Ya. Badannya gede, gagah, tapi ngajak temennya, yuk ke toilet. Ya. Ini nih namanya ganteng-ganteng sekong. Ya. Rasa aman itu tiap manusia butuh, dan iblis tahu ini. Yang namanya rasa aman itu datang dari perlindungan yang sejati. Nah cilakanya kalau manusia cari perlindungan sejati di tempat yang tidak sejati. Ini yang jadi masalah. Nah buat Anda nih, yang di mobilnya ada stiker-stiker militer sementara Anda bukan militer, bertobat. Ya. Gaya-gayaan. Di tengah spion taruh apa? Lambang Taruna. Bertobat. Mulai besok beli stiker pramuka aja. Ya. Kalau perlu taruh stiker smooth, ya kan? Unyu-unyu, ya. Iya. Ngapain nakut-nakutin orang? Doyan amat. Ya. Taruh stiker ini, gaya-gayaan, bikin takut. Dengar ini ya. Saya ini heran, pengusaha ini kadang seneng banget gitu ngejago-jagoin yang model begini. Saya pernah masuk satu private konglomerat punya ruangan, dia punya foto-foto panglima. Baru dia bilang, yang ini kenal? Kenal, saya bilang. Ini saya punya teman main golf, dia bilang oke. Nah yang ini nih, ini kokoh saya. Saya bilang bagaimana ini kokohmu? Jenderal yang satu ini nih Ambon, sementara kau sipit. Ini Koko Norotomo ini. Koko dari mana? Ya. Tapi kenapa begitu? Karena orang butuh rasa aman.
ngejago-jagoin gitu loh. Kalau mau rasa aman, jangan begitu areanya. Itu nggak benar. Ada lagi orang yang namanya rasa aman untuk faktor ekonomi. Orang yang kejar rasa aman dari faktor ekonomi, nggak heran bisa tinggalin Yesus. Oh iya. Ya. Makanya saya pesan kemarin di akhir tahun ke teman-teman gembala, sesama gembala saya bilang, hati-hati ya, kalau Natal ngundang artis, artisnya harus yang berjemaat. Jelas dia terhisap di jemaat mana. Jangan artis yang nongol cuma waktu Natal sama Paskah. Ya. Desember yuk bisa nyanyi itu diundang. Selidiki aku, lihat hatiku. Januari murtad, karena gak punya duit. Ya. Orang bisa tinggalin Yesus karena faktor rasa amannya terletak pada ekonomi. Di dalam ilmu ekonomi ada yang namanya financial freedom. Financial freedom itu adalah orang punya deposit, dia punya asuransi, no debt, nggak punya utang, lalu kemudian punya passive income. Ini yang dimengerti oleh orang-orang di dunia tentang yang namanya financial freedom, dan itu seringkali dikejar sebagai satu kebutuhan rasa aman. Siapa yang nggak bisa bangkrut? Anda pikir asuransi nggak bisa bangkrut? Bisa. Lehman Brothers Bank Investment umurnya hampir 300 tahun. Kalau orang dunia bilang ini bank pasti nggak ada matinya. Maaf juga. Ya. Udah turun juga, walaupun sekarang recovery lagi tapi udah susah. Nggak ada yang nggak bisa hancur di dunia ini. Apalagi rasa aman karena Anda hidup sehat dan semua yang Anda konsumsi sehat. Belum tentu, tender hidup ini nggak ada yang tahu. Anda boleh hidup sehat, itu baik karena orang sehat itu dipakai Tuhan lebih efektif. Amin. Tapi sekarang Anda nggak bisa feel safe, ini umurnya akan panjang karena Anda makannya sehat. Nggak bisa semata-mata itu. Oh, saya sudah tidak minum soda lagi, saya tidak sentuh cola lagi. Malam Natal kemarin, saya khotbah di satu keluarga besar pengusaha yang masih punya orang tua umurnya 102 tahun, dan nenek-nenek ini masih suka minum Coca-Cola. Dia mungkin belum nonton di YouTube yang Coca-Cola bisa bersihkan uang logam. Masih keren, masih matanya baca Alkitab bagus, tapi telinga memang udah kurang. Masih minum, jadi saya, kok mau bicara rasa aman, apalagi konsumsi vitamin, you nge-gym, apalagi pemain bola bisa mati di lapangan bola kok. Gimana gak kurang sehat itu pemain bola? Oh pastor, saya tiap hari bangun pagi itu makan buah. Saya makan mangga 1 pohon, pisang dengan jantung-jantungnya. Dengar ini ya, sekarang udah gak ngetren lagi makan buah, sekarang ngetrennya kulit buah. Makin ajaib kita ini memang lama-lama. Ya. Sekarang ekstrak kulit buah, udah bukan buah lagi Pak, ya, ekstrak kulit buah. Mungkin 10 tahun ke depan kita akan makan ekstrak biji duren. Ya, karena kulitnya udah gak main lagi, sekarang bijinya. Ya whatever itu semua, yang namanya rasa aman cuman ada kalau Anda dan saya dalam lindungan Tuhan. Hanya saja perlindungan Tuhan itu bekerja efektif buat orang-orang yang berlindung pada Tuhan. Jadi mesti nyaho yang satu ini. Perlindungan Tuhan itu bekerja untuk orang-orang yang berlindung pada Tuhan. Kalau Anda dan saya mau berlindung pada Tuhan, enggak ada jalan lain, Anda dan saya harus hidup dalam ketaatan. Ketika Anda dan saya hidup dalam ketaatan melakukan firman, maka di situ ada pagar perlindungan Tuhan. Dan ini gak bisa ditawar lagi. Rasa aman itu datang ketika Tuhan mengirimkan malaikatnya memagari keluargamu, bisnismu, masa depanmu, dan itu harganya adalah hidup dalam ketaatan. Kebutuhan yang ketiga, bagian yang ketiga ini cukup unik. Kemudian iblis mengajak Yesus dari tempat yang tinggi dan berkata, semua ini aku berikan kepadamu, tapi kamu mesti sembah saya. Ya. Memang kurang ajar sekali setan ini. Karena kalau Yesus marah sama dia, Yesus bisa bilang, bagaimana semuanya kau mau kasih buat saya sementara semua ini saya punya? Bener gak? Ya. Ini gimana sih? Semua ini saya punya, kok tiba-tiba semua mau dikasih ke saya? Ya. Iblis bilang, you worship me. Kalau kamu worship saya, nanti saya kasih semua. Ya. Adakah Anda pernah mendengar quote yang mengatakan, musuh terbesar seseorang
adalah dirinya sendiri. Anda pernah dengar itu? Siang hari ini, saya mau memastikan bahwa quote itu keliru. Keliru. Ya. Karena ada banyak pepatah dan quote yang memang di Indonesia juga harus dirombak. Anda pernah dengar sambil menyelam, itu kembung. Jadi sambil menyelam, tangkap ikan. Itu benar. Ada apa lagi? Seperti musuh dalam, itu ngapain musuhan dalam selimut? Yang lebih aneh lagi sudah tahu musuh kasih masuk dalam selimut. Anda pernah dengar quote apa lagi? Seperti telur di ujung, itu ayam siapa bertelur di situ? Tapi quote itu akan mempengaruhi cara kita berpikir. Ketika quote yang mengatakan, pepatah yang mengatakan bahwa musuh terbesar seseorang adalah dirinya sendiri, saya percaya ini tidak alkitabiah. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana kita mau mengasihi diri kita sendiri sementara kita bermusuhan dengan diri kita sendiri? Ketika seseorang hidup, hidupnya buat apa? Tujuan hidupnya apa? Itu yang menentukan hidup orang ini diberkati. Amin. Firman katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang tidak mati kena matahari, tapi terus berbuah tidak kenal musim. Siapa orang-orang yang produktif ini? Adalah orang-orang yang punya tujuan yang jelas dalam hidupnya. Tanpa tujuan, Anda dan saya nggak pernah bisa melewati tahun ini lebih daripada pemenang. Ketika Anda dan saya nggak jelas purpose-nya, itu biasanya karena nggak jelas kenapa dia hidup dan untuk siapa dia hidup. Buat Anda, anak muda, Anda yang kuliah sekarang ini, pastikan Anda akan bekerja sesuai ilmu yang Anda pelajari. Kalau tidak, Anda membuat masalah besar di masa depan Anda. Ketika anak kami yang paling besar kuliah di public relation, dia membawa teman-temannya main ke rumah. Lalu kemudian saya sempat bertanya kepada mereka, apakah mereka juga mengambil jurusan ilmu yang sama? Mereka bilang, iya om, kami juga ambil public relation. Saya senang melihat banyak, karena biasanya public relation butuh nyali, dan sebetulnya laki-laki yang di area itu. Dan teman-teman perempuan, anak saya perempuan ini, cibi-cibi ini, ya. Saya tanya, jadi semuanya ambil public relation? Iya om. Ya. Dulu kamu satu sekolah sama anak saya? Enggak. Oke. Lalu kemudian kamu 1, 2, 3, 4, ini semuanya yang ini satu sekolah, satu SMA nggak dulu? Kok kayaknya kompak banget? Iya om, kita satu SMA. Oke. Saya kasih pertanyaan begini. Kenapa kamu ngambil ilmu itu? Kenapa kuliah juga di public relation? Kalian tahu jawabannya? Yang satu SMA ini mereka bilang begini, abis dia juga ambil sih om. Kau bisa ketawa tapi sekarang mereka hidupnya nggak bisa ketawa. Anak saya bekerja sesuai dengan ilmu, tapi mereka nggak jelas. Bertobat kau, kalau kau sarjana hukum tapi sekarang buka toko. Buat Anda yang sudah the last high school, anak saya paling kecil ini besok university. Paling bahaya kalau udah anak nanya, papa mama, kuliah yang enak apa ya? Kayaknya yang enak tuh apa? Paling bakmi naripan, apalagi enak. Itu makanan enak ada, kalau kuliah bayarnya aja nggak enak kok. Ya. Jadi buat Anda yang kamu mau kuliah, ya pastikan saja kau mau bekerja sebagai apa, dan itu ambillah ilmu sesuai dengan kau mau bekerja seperti apa. Nah ini loh masalahnya. Orang yang paling hidupnya di bawah kutuk adalah orang yang ketika ditanya maunya apa, lalu kemudian dia bingung. Bingungnya adalah saya sendiri bingung, saya maunya apa. Hah? Ini ditanya, kau mau apa? Ya itu dia masalahnya, saya juga bingung saya mau apa. Kenapa kau hidup? Itu juga saya bingung kenapa saya hidup. Ya. Waduh, ke laut aja.
Jemaat Tuhan dengar ini. Ketika Anda dan saya hidup buat diri sendiri, kita akan kesepian. Ketika Anda hidup buat orang lain, Anda akan kelelahan. Karena Anda dan saya tidak pernah terlahir untuk bikin senang hati semua orang. Hidup yang Anda dan saya hidupi sekarang, kita berhutang pada anugerah. Hidup yang Anda dan saya hidupi sekarang adalah Kristus punya. Jadi kalau hari ini Anda hidup, biarlah Anda hidup buat Tuhan. Kalau hari ini Anda menikah, menikahlah karena Tuhan akan dimuliakan dalam hidup Anda. Pernikahan banyak kacau, bukan karena roh pemecah belah. Orang Kristen seringkali salahkan setan. Saya di mimbar ini tidak sedang bela setan, tapi terlalu sering anak Tuhan akan kegagalan dalam hidupnya salahkan setan. Habis setan bikin begini sih, setan bikin begitu sih, setan bikin saya begini, setan bikin saya pisah, setan ini, setan, dasar setan. Ya. Baru setan bilang, kayaknya gue gak gitu-gitu banget. Lu saya bukan bela setan sekali lagi. Ya. Tapi sekarang ini gawat loh. Nikah 6 tahun, anak 1, babysitter, pembantu rumah tangga, mobil 2, bekerja dua-duanya bagus, mau pisah. Ya. Mau pisah. Hamba Tuhan yang doakan sudah 12. Jadi ketika ketemu saya adalah pendeta yang ke-13. Pastor semua udah doain kami, sudahlah. Biarlah kami pisah baik-baik. Baiklah, silakan pisah baik-baik, tapi kalau baik-baik, kenapa pisah? Mainkan saja kata itu dan kau bingung. Mereka bilang, pendeta yang satu sudah bawa minyak urapan dan rumah kami sudah diminyaki dan semua rumah kami berminyak. Roh pemecah sudah dibuang, tapi kami tetap mau pisah. Apalagi, ada setan di sebelah sana, tuh setannya juga udah diikat. Waduh. Udah ngusir sembarangan, ya kan? Dalam nama Yesus aku ikat, patahkan, hancurkan, perintahkan, keluar. Setan bilang udah lu ikat, lu patahin, suruh keluar. Jalannya bagaimana? Ya. Lu doa mikir tuh. Ini waktu ditanya, saya nggak lebay layani mereka. Ya. Saya cuma tanya begini. Ini saya tanya kepada yang perempuannya. Kenapa kamu menikah? Dan kenapa menikahi dia? Anda ngeri, ini tragis loh jawabannya. Dia bilang begini, kami menikah karena waktu itu umur saya hampir 30. Dan seluruh keluarga ketika pertemuan keluarga atau pesta keluarga besar selalu bertanya kepada saya, kapan nikahnya? Kok belum? Ada di antaramu single-single yang sering ditanya gitu? Kapan undangannya? Saya kasih Anda jawaban jitu mulai siang hari ini. Buat tantemu, buat ommu yang suka bertanya, kapan? Kau bisa jawab, mau sumbang berapa? Lu yuk suruh-suruh orang nikah, yuk gak kasih apa-apa, baru yuk datang, taruh paling cuma cepeceng di amplop, yuk datang, makan pulang bebungkus lagi. Ngerusakin budget aja yang begitu. Ya. Orang yang ngerti hidupnya buat Tuhan, dia ngerti bagaimana cara jalani hidupnya. Ketika Anda tahu cara menjalankan hidup Anda tahu purpose hidup Anda. Endingnya adalah Tuhan dimuliakan. It's all about Jesus. Ketika semuanya adalah tentang Kristus, Anda akan lihat, Anda mengalami akselerasi dari Tuhan. Kita akan mengalami percepatan menggenapan janji Tuhan. Tuhan nggak mau berlambat-lambat genapi janjinya, Tuhan mau Anda dan saya menang melewati padang gurun kita masing-masing. Karena Yesus sudah lebih dulu untuk melaluinya. Oleh karena itu, dengarkan Tuhan lebih banyak. Oleh karena itu, tinggal dalam lindungannya dengan hidup dalam ketaatan. Oleh karena itu, mulai sekarang, hidupmu bukan kamu lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kamu. Dan izinkan diri kita di direction oleh kebenaran firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu mengucap syukur. Buat kasih-Mu, buat setia-Mu, buat roh-Mu yang turun ketika pemberitaan firman ini dibagikan. Demikianlah kami percaya bahwa firman itu adalah pikiran dan perasaannya Tuhan. Ketika firman ini dibukakan, maka kami mengalami pikiran dan perasaannya Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan dalam apa yang Tuhan tetapkan menjadi bagian kami yang percaya.
Kehidupan yang terus naik, bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang baru. Siang hari ini aku berdoa, jadilah menang melewati padang gurunmu masing-masing. Semuanya itu cuma lewat aja. Kau tidak akan mati di padang gurunmu. Kau akan lewat sebagai pemenang. Demikianlah siang hari ini. Selama 3 hari ke depan, dengarkan Tuhan lebih banyak. Hidup di dalam ketaatan. Dan fokus bahwa hidupmu itu adalah tentang Tuhan. Dan lihatlah, semua yang baik, yang indah, yang kudus, yang sedap didengar. Yang telah Tuhan materaikan, itu akan menjadi bagianmu selama-lamanya. Selama-lamanya. Ketika engkau setia mendengarkan kebenaran firman ini dan melakukannya, maka tangan Tuhan ada atasmu. Sehingga apa yang kau kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil. Apa yang kau rancang Tuhan buat menjadi kenyataan. Apa yang kau perkatakan di dalam doamu, seluruh isi sorga mendukung engkau. Terjadilah demikian atasmu, atasku. Yang terlanjur diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bola kita. Haleluya. di situ. Sampai sekarang duduknya tetap di situ. Sampai dia punya parfum lengket di sofanya. Pokoknya gitu terus statis. Orang-orang yang statis adalah peluang yang tepat untuk iblis menghancurkan hidupnya. Ada 3 hal dasar yang iblis tahu betul. Kapan dan di bagian area mana tiap orang membutuhkannya. Ada 3 kebutuhan dasar manusia.
Yang pertama adalah puas. Puas ini terconnecting dengan bahagia. Adakah Anda bahagia pada siang hari ini? Halo? Saking bahagianya mungkin Anda tidur di kursi gereja. Anda bahagia? Sebelah sini saya mau tanya, Anda bahagia? Amin. Saya mau tanya yang sebelah sini, Anda bahagia? Amin. Baik, saya mau tanya lagi. Anda yang punya rumah, Anda bahagia hari ini? Gak punya rumah, kasihan. Anda yang punya rumah, Anda bahagia hari ini? Oke, saya mau tanya lagi. Anda yang punya mobil, Anda bahagia hari ini? Anda yang punya mobil di sana bahagia hari ini? Saya mau tanya lagi. Anda yang tidak punya mobil, Anda bahagia? Kalau gitu Anda tidak perlu punya mobil. Anda yang nggak punya mobil, Anda bahagia? Nggak berani jawab. Bicara tentang bahagia, perlu kita ketahui bahwa yang namanya bahagia adalah akibat. Terkorelasi dengan yang namanya rasa puas. Iblis tahu betul yang namanya manusia butuh yang namanya rasa puas. Karena ketika manusia sampai pada titik puas, dia mengalami apa yang disebut orang bahagia. Makanya cari tahu pasti Anda bahagia atau tidak. Bicara tentang bahagia, bahagia ini yang mesti dikejar adalah penyebabnya. Iblis tahu betul tentang yang namanya rasa puas. Makanya yang pertama kali percakapan Iblis katakan kepada Yesus adalah, Yesus kamu kan jago, rubah dong batu jadi roti. Ya. Oh haleluya, untung Yesus ini tampilnya di Yahudi. Coba Yesus dari Tarutung. Ya, saya orang Batak asli. Ya, bisa kena hantam nih iblis. Yesusnya bisa bilang, jangankan batu dirubah jadi roti, kau pun bisa kurubah jadi lapet. Ya, baru roti, pul-pul kalau perlu, jadi bakpao kau. Ya. Pak Bu perhatikan ini, ada kebutuhan dasar manusia. Generalisasi yang pertama adalah kebutuhan akan rasa puas. Orang hidup butuh puas. Masalahnya adalah ketika kita kejar kepuasan, makin kita nggak puas. Dan ya jawaban Yesus yang paling absolut mengatakan manusia itu hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dunia ini penuh dengan spekulasi. Karena spekulasi orang mencari puas ada spekulasi. Akhirnya kebutuhan akan rasa puas bertemu dengan spekulasi dunia. Kalau orang bilang sekarang ya spekulan di dalam bisnis. Kalau kita perhatikan 6 bulan terakhir, ini sekarang Indonesia sedang marak, terutama di Jakarta sedang heboh lagi namanya batu akik. Ada mengikuti tren itu? Batu akik ini ya sebetulnya sudah nggak ngetop sejak tahun 80. Tapi 6 bulan terakhir batu akik itu mulai ngetop lagi. Ya. Bahkan ada di beberapa tempat saya lihat laki-laki kerjaannya udah gosok batu terus. Entah kenapa, dia gosok mungkin rekening berubah atau bagaimana saya nggak ngerti, tapi dia gosok, entah mau keluar jinnya dari situ. Ya. Dan ini semuanya jadi ngetop kenapa? Karena ada spekulan. Di awal tahun 2000 ada tanaman anthurium yang bernama gelombang cinta. Anda pernah tahu itu? Pernah dengar? Gelombang cinta. Saya punya beberapa pot di rumah, tanaman yang anthurium dinamakan gelombang cinta ini ketika tahun 2000 awal itu harga 1 lembarnya mau 3 juta. Tapi sekarang Anda jual itu 1 lembar, tuker gado-gado, tidak ada yang mau. Ya. Kenapa itu angka tiba-tiba jadi meledak tinggi? Karena yang namanya spekulan. Minyak dunia fluktuatif karena spekulan. Spekulannya bisa comot informasi negatif dari politik, dari kondisi keuangan dunia, macam-macam, dan akhirnya dibuat spekulasi. Spekulasi ini sebetulnya adalah pengharapan palsu, pemberi harapan palsu di dunia ini banyak. Ya, kalau anak sekarang bilang PHP, ya, pemberi harapan palsu. Nggak jelas sebetulnya nasibnya, tetapi dispekulasi. Apalagi orang bisa beli barang-barang nggak penting karena masalah spekulasi. Ibu-ibu yang berangkat pergi sale, beli tas, karena mau cari diskon yang besar pergi ke Milan. Tas 150 juta diskon jadi cuma 60 juta, you beli itu tas balik ke Bandung, you cuma pakai taruh, cuma tisu basah dalamnya.
Mending duit gepok-gepokan, ini isi cuma tisu basah. Tapi kenapa orang bisa beli? Kenapa orang bisa gaya-gayaan? Walaupun nggak cocok, akhirnya jadi mati gaya. Ya. Anda pernah lihat orang-orang yang kena korban suntikan silikon? Sorry to say kalau ada Anda yang menggunakan itu, tapi karena untuk perbaikan dan no problem, karena peruntukan operasi plastik adalah untuk rekonstruksi kembali. Karena faktor kecelakaan, bukan karena faktor gaya-gayaan. Saya ingat sekali ketika kami pulang satu ibadah turun di lift gereja, lalu kemudian ketemu satu ibu yang menawarkan jasa estetika kepada istri saya, dan ibu ini bilang, Ibu pendeta, ye punya hidung kita bisa kasih naik sedikit, ye punya pipi bisa kita turunin sedikit. Ya, sementara saya lihat ibu ini, ya haleluya, ini ibu punya hidung turun sudah mau jatuh, dagu sudah mau melar, ya. Mungkin dia suntik silikon pakai bekas ember plastik mungkin, sampai begitu. Saya lihat ini ibu, ya ampun, dia mungkin mau ajak istri saya jelek berjamaah. Ya. Jadi nggak cukup dia korbannya, dia mau ajak yang lain. Para wanita, kabar baik dari Tuhan, minggu siang ini, Anda sudah terlahir cantik di hadapannya. Amin. Nggak perlu vermak sana, vermak sini, sudahlah. Yang namanya sulam itu untuk kain dijahit. Jahit celana disulam, bukan di mata, sulam-sulam, bibir disulam-sulam, lama-lama obras. Ini yang dimengerti oleh orang-orang di dunia tentang yang namanya financial freedom, dan itu seringkali dikejar sebagai satu kebutuhan, rasa aman. Siapa yang gak bisa bangkrut? Anda pikir asuransi gak bisa bangkrut? Bisa. Lehman Brothers Bank Investment umurnya hampir 300 tahun. Kalau orang dunia bilang ini bank pasti gak ada matinya. Maaf juga. Ya. Udah turun juga, walaupun sekarang recovery lagi tapi udah susah. Nggak ada yang nggak bisa hancur di dunia ini. Apalagi rasa aman karena Anda hidup sehat dan semua yang Anda konsumsi sehat. Belum tentu tender hidup ini nggak ada yang tahu. Anda boleh hidup sehat, itu baik karena orang sehat itu dipakai Tuhan lebih efektif. Amin. Tapi sekarang Anda nggak bisa feel safe, ini umurnya akan panjang karena Anda makannya sehat. Nggak bisa semata-mata itu. Oh, saya sudah tidak minum soda lagi, saya tidak sentuh cola lagi. Malam Natal kemarin, saya khotbah di satu keluarga besar pengusaha yang masih punya orang tua umurnya 102 tahun, dan nenek-nenek ini masih suka minum Coca-Cola. Dia mungkin belum nonton di YouTube yang Coca-Cola bisa bersihkan uang logam. Masih keren, masih matanya baca Alkitab bagus, tapi telinga memang udah kurang. Masih minum, jadi saya, kau mau bicara rasa aman, apalagi konsumsi vitamin, you nge-gym, apalagi pemain bola bisa mati di lapangan bola kok. Gimana gak kurang sehat itu pemain bola? Oh pastor, saya tiap hari bangun pagi itu makan buah. Saya makan mangga 1 pohon, pisang dengan jantung-jantungnya. Dengar ini ya, sekarang udah gak ngetren lagi makan buah, sekarang ngetrennya kulit buah. Makin ajaib kita ini memang lama-lama. Ya. Sekarang ekstrak kulit buah, udah bukan buah lagi Pak, ya, ekstrak kulit buah. Mungkin 10 tahun ke depan kita akan makan ekstrak biji duren. Ya, karena kulitnya udah gak main lagi, sekarang bijinya. Ya whatever itu semua, yang namanya rasa aman cuman ada kalau Anda dan saya dalam lindungan Tuhan. Hanya saja perlindungan Tuhan itu bekerja efektif buat orang-orang yang berlindung pada Tuhan. Jadi mesti nyahok yang satu ini. Perlindungan Tuhan itu bekerja untuk orang-orang yang berlindung pada Tuhan. Kalau Anda dan saya mau berlindung pada Tuhan, enggak ada jalan lain, Anda dan saya harus hidup dalam ketaatan. Ketika Anda dan saya hidup dalam ketaatan melakukan firman, maka di situ ada pagar perlindungan Tuhan. Dan ini gak bisa ditawar lagi. Rasa aman itu datang ketika Tuhan mengirimkan malaikatnya memagari keluargamu, bisnismu, masa depanmu, dan itu harganya adalah hidup dalam ketaatan. Kebutuhan yang ketiga, bagian yang ketiga ini cukup unik. Kemudian iblis mengajak Yesus dari tempat yang tinggi dan berkata, semua ini aku berikan kepadamu, tapi kamu mesti sembah saya.
Memang kurang ajar sekali setan ini. Karena kalau Yesus marah sama dia, Yesus bisa bilang, bagaimana semuanya kau mau kasih buat saya sementara semua ini saya punya? Bener gak? Ya. Ini gimana sih? Semua ini saya punya, kok tiba-tiba semua mau dikasih ke saya? Ya. Iblis bilang, you worship me. Kalau kamu worship saya, nanti saya kasih semua. Ya. Adakah Anda pernah mendengar quote yang mengatakan, musuh terbesar seseorang adalah dirinya sendiri. Anda pernah dengar itu? Siang hari ini, saya mau memastikan bahwa quote itu keliru. Keliru. Ya. Karena ada banyak pepatah dan quote yang memang di Indonesia juga harus dirombak. Anda pernah dengar sambil menyelam, itu kembung. Jadi sambil menyelam, tangkap ikan. Itu benar. Ada apa lagi? Seperti musuh dalam, itu ngapain musuhan dalam selimut? Yang lebih aneh lagi sudah tahu musuh kasih masuk dalam selimut. Anda pernah dengar quote apa lagi? Seperti telur di ujung, itu ayam siapa bertelur di situ? Tapi quote itu akan mempengaruhi cara kita berpikir. Ketika quote yang mengatakan, pepatah yang mengatakan bahwa musuh terbesar seseorang adalah dirinya sendiri, saya percaya ini tidak alkitabiah. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana kita mau mengasihi diri kita sendiri sementara kita bermusuhan dengan diri kita sendiri? Ketika seseorang hidup, hidupnya buat apa? Tujuan hidupnya apa? Itu yang menentukan hidup orang ini diberkati. Amin. Firman katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang tidak mati kena matahari, tapi terus berbuah tidak kenal musim. Siapa orang-orang yang produktif ini? Adalah orang-orang yang punya tujuan yang jelas dalam hidupnya. Tanpa tujuan, Anda dan saya nggak pernah bisa melewati tahun ini lebih daripada pemenang. Ketika Anda dan saya nggak jelas purpose-nya, itu biasanya karena nggak jelas kenapa dia hidup dan untuk siapa dia hidup. Buat Anda, anak muda, Anda yang kuliah sekarang ini, pastikan Anda akan bekerja sesuai ilmu yang Anda pelajari. Kalau tidak, Anda membuat masalah besar di masa depan Anda. Ketika anak kami yang paling besar kuliah di public relation, dia membawa teman-temannya main ke rumah. Lalu kemudian saya sempat bertanya kepada mereka, apakah mereka juga mengambil jurusan ilmu yang sama? Mereka bilang, iya om, kami juga ambil public relation. Saya senang melihat banyak, karena biasanya public relation butuh nyali, dan sebetulnya laki-laki yang di area itu. Dan teman-teman perempuan, anak saya perempuan ini, cibi-cibi ini, ya. Saya tanya, jadi semuanya ambil public relation? Iya om. Ya. Dulu kamu satu sekolah sama anak saya? Enggak. Oke. Lalu kemudian kamu 1, 2, 3, 4, ini semuanya yang ini satu sekolah, satu SMA nggak dulu? Kok kayaknya kompak banget? Iya om, kita satu SMA. Oke. Saya kasih pertanyaan begini. Kenapa kamu ngambil ilmu itu? Kenapa kuliah juga di public relation? Kalian tahu jawabannya? Yang satu SMA ini mereka bilang begini, abis dia juga ambil sih om. Kau bisa ketawa tapi sekarang mereka hidupnya nggak bisa ketawa. Anak saya bekerja sesuai dengan ilmu, tapi mereka nggak jelas. Bertobat kau, kalau kau sarjana hukum tapi sekarang buka toko. Buat Anda yang sudah the last high school, anak saya paling kecil ini besok university. Paling bahaya kalau udah anak nanya, Papa, Mama, kuliah yang enak apa ya? Kayaknya yang enak tuh apa? Paling bakmi naripan, apalagi enak. Itu makanan enak ada, kalau kuliah bayarnya aja nggak enak kok. Ya. Jadi buat Anda yang kamu mau kuliah, ya pastikan saja kamu mau bekerja sebagai apa, dan itu ambillah ilmu sesuai dengan kamu mau bekerja seperti apa.
Nah ini loh masalahnya. Orang yang paling hidupnya di bawah kutuk adalah orang yang ketika ditanya maunya apa, lalu kemudian dia bingung. Bingungnya adalah saya sendiri bingung, saya maunya apa. Hah? Ini ditanya, kau mau apa? Ya itu dia masalahnya, saya juga bingung saya mau apa. Kenapa kau hidup? Itu juga saya bingung kenapa saya hidup. Ya. Waduh, ke laut aja. Jemaat Tuhan dengar ini. Ketika Anda dan saya hidup buat diri sendiri, kita akan kesepian. Ketika Anda hidup buat orang lain, Anda akan kelelahan. Karena Anda dan saya tidak pernah terlahir untuk bikin senang hati semua orang. Hidup yang Anda dan saya hidupi sekarang, kita berhutang pada anugerah. Hidup yang Anda dan saya hidupi sekarang adalah Kristus punya. Jadi kalau hari ini Anda hidup, biarlah Anda hidup buat Tuhan. Kalau hari ini Anda menikah, menikahlah karena Tuhan akan dimuliakan dalam hidup Anda. Pernikahan banyak kacau, bukan karena roh pemecah belah. Orang Kristen seringkali salahkan setan. Saya di mimbar ini tidak sedang bela setan, tapi terlalu sering anak Tuhan akan kegagalan dalam hidupnya salahkan setan. Habis setan bikin begini sih, setan bikin begitu sih, setan bikin saya begini, setan bikin saya pisah, setan ini, setan, dasar setan. Ya. Baru setan bilang, kayaknya gue gak gitu-gitu banget. Loh saya bukan bela setan sekali lagi. Ya. Tapi sekarang ini gawat loh. Nikah 6 tahun, anak 1, babysitter, pembantu rumah tangga, mobil 2, bekerja dua-duanya bagus, mau pisah. Ya. Mau pisah. Hamba Tuhan yang doakan sudah 12. Jadi ketika ketemu saya adalah pendeta yang ke-13. Pastor semua udah doain kami, sudahlah. Biarlah kami pisah baik-baik. Baiklah, silakan pisah baik-baik, tapi kalau baik-baik kenapa pisah? Mainkan saja kata itu dan kau bingung. Mereka bilang pendeta yang satu sudah bawa minyak urapan dan rumah kami sudah diminyaki dan semua rumah kami berminyak. Roh pemecah sudah dibuang, tapi kami tetap mau pisah. Apalagi ada setan di sebelah sana tuh, setannya juga udah diikat. Lu udah ngusir sembarangan, ya kan? Dalam nama Yesus aku ikat, patahkan, hancurkan, perintahkan, keluar. Setan bilang udah lu ikat, lu patahin, suruh keluar. Jalannya bagaimana? Ya. Lu doa mikir tuh. Ini waktu ditanya, saya nggak lebay layani mereka. Ya. Saya cuma tanya begini. Ini saya tanya kepada yang perempuannya. Kenapa kamu menikah dan kenapa menikahi dia? Anda ngeri, ini tragis loh jawabannya. Dia bilang begini. Kami menikah karena waktu itu umur saya hampir 30. Dan seluruh keluarga ketika pertemuan keluarga atau pesta keluarga besar selalu bertanya kepada saya, kapan nikahnya? Kok belum? Ada di antaramu single-single yang sering ditanya gitu? Kapan undangannya? Saya kasih Anda jawaban jitu mulai siang hari ini. Buat tantemu, buat ommu yang suka bertanya, kapan? Kau bisa jawab, mau sumbang berapa? Lu yuk suruh-suruh orang nikah, yuk gak kasih apa-apa, baru yuk datang, taruh paling cuma cepeceng di amplop, yuk datang, makan pulang bebungkus lagi. Ngerusakin budget aja yang begitu. Ya. Orang yang ngerti hidupnya buat Tuhan, dia ngerti bagaimana cara jalani hidupnya. Ketika Anda tahu cara menjalankan hidup Anda tahu purpose hidup Anda. Endingnya adalah Tuhan dimuliakan. It's all about Jesus. Ketika semuanya adalah tentang Kristus, Anda akan lihat, Anda mengalami akselerasi dari Tuhan. Kita akan mengalami percepatan menggenapan janji Tuhan. Tuhan nggak mau berlambat-lambat genapi janjinya, Tuhan mau Anda dan saya menang melewati padang gurun kita masing-masing. Karena Yesus sudah lebih dulu untuk melaluinya. Oleh karena itu, dengarkan Tuhan lebih banyak. Oleh karena itu, tinggal dalam lindungannya dengan hidup dalam ketaatan.
Oleh karena itu, mulai sekarang hidupmu bukan kamu lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kamu. Dan izinkan diri kita di-direction oleh kebenaran firman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu mengucap syukur buat kasih-Mu, buat setiamu, buat roh-Mu yang turun ketika pemberitaan firman ini dibagikan. Demikianlah kami percaya bahwa firman itu adalah pikiran dan perasaannya Tuhan. Ketika firman ini dibukakan, maka kami mengalami pikiran dan perasaannya Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan dalam apa yang Tuhan tetapkan menjadi bagian kami yang percaya. Kehidupan yang terus naik, bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang baru. Siang hari ini aku berdoa, jadilah menang melewati dagu. Ya. Kenapa gaya-gayaan spekulan dunia didengerin? Ya, udah deh, cantik. Oh kalau mau cantik mesti kurus, enggak begitu. Saya enggak ketemu ayatnya. Cantik enggak harus kurus. Wanita katakan amin. Itu dia. Karena orang gemuk, apalagi wanita gemuk, itu biasanya bukan karena banyak makan, tapi karena sukacita. Perempuan-perempuan yang bersukacita jadi karbohidrat. Betul? Pria-pria yang gemuk bukan karena suka makan, tapi karena dia lupa, sering lupa kalau dia sudah makan. Jadi dia ulang lagi. Ya. Sudahlah, kau dengerin dunia nggak pernah habis. Sekarang guru-guru kungfu jualan obat kuat. Viagra. Di Jakarta pinggir jalan hayam muruk paling banyak. Aceng, pil biru. Ya ampun. Viagra itu adalah obat yang digunakan dokter untuk pasien yang lemah jantung. Supaya jantungnya jadi lebih kuat lagi bekerja, disuntikan Viagra. Tapi sekarang dipakai untuk hal-hal yang tidak sesuai konteks. Kenapa? Spekulan. Perhatikan ini. Kalau Anda mau menang melewati 3 hari ke depan ini kita selesaikan tahun ini. Jangan lebih banyak dengarkan dunia. Mari kita lebih banyak dengarkan Tuhan. Amin. Ini yang Yesus bilang, hei setan, tan, denger ini. Karena ngomong sama setan, jadi panggilnya tan. Tan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kau mau puas, mari beri telingamu mendengarkan Tuhan lebih banyak. Kalau kau terlebih banyak dengarkan dunia ini, sakitnya tuh di sini. Ya. Nggak pernah ada habisnya. Orang puas kalau orang dengar firman. Mulai sekarang, Anda yang punya Alkitab, baca Alkitabnya lebih banyak. Kalau kau tidak punya waktu untuk membaca, beli CD Alkitab yang audio itu. Pasang di mobil kamu. Dan sepanjang jalanan macet, banjir, tetap ada yang bacain ayat buat kamu tanpa capek. Atau kalau perlu kau bayar orang untuk baca di sebelahmu. Ketika Anda dengerin firman lebih banyak, Anda ngalamin apa yang orang dunia cari yang disebut dengan puas. Orang jadi puas kalau dia lebih banyak dengerin Tuhan daripada dengerin dunia ini. Yang kedua, dia tahu kebutuhan dasar manusia yang kedua. Iblis mengerti hal ini. Iblis bilang, dia dibawa ke kota suci, ditaruh di bubungan bait Allah, lalu kemudian dibilang, jatuhkan dirimu, kan anak Allah, nanti malaikat pasti topang dari bawah. Yesus bilang, jangan cobai Tuhan Allahmu. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang sudah puas, manusia yang sudah bahagia. Saya berdoa Anda adalah orang-orang itu. Anda yang sudah puas, ada yang berbahagia. Kebutuhan kedua adalah rasa aman, feel safe. Iblis tahu tentang rasa aman ini. Wanita paling mengerti yang namanya rasa aman. Betul ibu-ibu? Yang sudah jadi istri, Anda tahu betul yang namanya rasa aman. Mau bukti para pria, Anda jangan heran para pria melihat wanita cantik punya suami muka pas-pasan. Karena si muka pas-pasan ini bisa memberi rasa aman. Sementara zaman sekarang, di akhir zaman, ganteng-ganteng serigala. Ya, itu katanya kan begitu sinetronnya. Ada lagi GGS yang baru, ganteng-ganteng sekong. Ya. Badannya gede, gagah,
tapi ngajak temennya, yuk ke toilet. Ya. Ini nih namanya ganteng-ganteng sekong. Ya. Rasa aman itu tiap manusia butuh, dan iblis tahu ini. Yang namanya rasa aman itu datang dari perlindungan yang sejati. Nah cilakanya kalau manusia cari perlindungan sejati di tempat yang tidak sejati. Ini yang jadi masalah. Nah buat Anda nih, yang di mobilnya ada stiker-stiker militer sementara Anda bukan militer, bertobat. Ya. Gaya-gayaan, di tengah spion taruh apa? Lambang Taruna. Bertobat. Mulai besok beli stiker pramuka aja. Ya. Kalau perlu taruh stiker smooth, ya kan? Unyu-unyu, ya. Iya. Ngapain nakut-nakutin orang, doyan amat. Ya. Taruh stiker ini, gaya-gayaan, bikin takut. Dengar ini ya, saya ini heran, pengusaha ini kadang seneng banget gitu ngejago-jagoin yang model begini. Saya pernah masuk satu private konglomerat punya ruangan, dia punya foto-foto Panglima. Baru dia bilang, yang ini kenal, saya bilang. Ini saya punya teman main golf, dia bilang oke. Nah yang ini nih, ini kokoh saya. Saya bilang bagaimana ini kokohmu? Jenderal yang satu ini nih Ambon, sementara kau sipit. Ini Koko Norotomo ini, Koko dari mana? Ya. Tapi kenapa begitu? Karena orang butuh rasa aman, ngejago-jagoin gitu loh. Kalau mau rasa aman, jangan begitu areanya, itu nggak benar. Ada lagi orang yang namanya rasa aman untuk faktor ekonomi. Orang yang kejar rasa aman dari faktor ekonomi, nggak heran bisa tinggalin Yesus. Oh iya. Ya. Makanya saya pesan kemarin di akhir tahun ke teman-teman gembala, sesama gembala saya bilang hati-hati ya, kalau Natal ngundang artis, artisnya harus yang berjemaat. Jelas dia terhisap di jemaat mana. Jangan artis yang nongol cuma waktu Natal sama Paskah. Ya. Desember yuk bisa nyanyi itu diundang. Selidiki aku, lihat hatiku. Januari murtad, karena gak punya duit. Ya. Orang bisa tinggalin Yesus karena faktor rasa amannya terletak pada ekonomi. Di dalam ilmu ekonomi ada yang namanya financial freedom. Financial freedom itu adalah orang punya deposit, dia punya asuransi, no debt, nggak punya utang, lalu kemudian punya passive income. Hallelujah, hallelujah to His name, King Jesus, Jesus, be praised. Saat penyembahan dan semua yang terbaik datangnya daripada Tuhan. Amin. Shalom. Silakan kita membuka Alkitabnya dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 akan menjadi perikop kita pada minggu siang hari ini. Saya Pastor George Ferry senang melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Bersama dengan istri, ada anak-anak saya juga. Saya memimpin sebuah lembaga misi namanya Penuai Ministry di Jakarta. Saya gembala senior untuk Oikumene Fellowship Service dari Sinode Gereja Sungai Yordan. Kami punya 4 orang anak, yang paling besar berusia 25 tahun, yang paling kecil berusia 18 tahun. Dan saya percaya 3 hari lagi ke depan kita sama-sama akan selesaikan kalender kita di Indonesia. Dan saya berdoa Anda mengalami yang terbaik, catatan-catatan kemenangan, jawaban doa selama 3 hari ke depan. Amin. Dan kita akan selesaikan 2014 lebih daripada pemenang. Matius pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya,
jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ada yang mengatakan bahwa kehidupan itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di samping, kadang di bawah. Saya sangat tidak setuju dengan ini karena Alkitab mengatakan bahwa di dalam Kristus kehidupan Anda bukan berputar. Di dalam Kristus kehidupan Anda dan saya adalah terus naik, bukan turun. Jadi kepala, bukan ekor. Dari kemuliaan sampai pada kemuliaan yang baru. Hingga seluruhnya Kristus itu dimuliakan di dalam setiap kita. Bukan di atas kadang-kadang, bukan di samping kadang-kadang, bukan di bawah kadang-kadang. Itu bukan perjalanannya anak Tuhan. Itu namanya perjalanannya keponakan Tuhan. Jadi pastikan siang ini Anda dan saya adalah anak Tuhan. Coba lihat dulu sebelahnya, itu anak Tuhan atau ponakan Tuhan? Kalau anak Tuhan hidupnya terus naik, bukan turun. Amin. Lalu kemudian bicara tentang perikop ini. Bicara tentang padang gurun. Kalau bicara tentang padang gurun, yang menarik adalah padang gurun itu diidentifikasi secara filosofi sedang menunjukkan mengenai pergumulan hidup. Kalau udah kita bicara padang gurun, bicara lagi tentang ada yang bilang pemurnian. Kalau orang bilang lagi padang gurun, ada yang mengatakan masa sukar. Ya, mungkin kalau bisa dimasukkan kategori padang gurun ya, lagi bokeh, padang gurun. Ya, saya tidak tahu Anda sedang alami padang gurun apa akhir tahun ini, tapi pastinya adalah Allah yang Anda dan saya sembah itu menang melewati padang gurun. Yesus menang melewati padang gurun. Karena Yesus menang melewati padang gurun, roh yang ada di dalam Yesus, yang hari ini roh itu ada di dalam Anda dan saya, roh yang sama itu juga akan membuat Anda dan saya bisa menang melewati padang gurun kita masing-masing. Ini mungkin dalam hitung-hitungan tahun kurang baik dan Anda lewati. Tapi saya percaya 3 hari ke depan ketika Anda dan saya tahu rahasianya untuk melewati ini semua lebih daripada pemenang, Anda akan lihat catatan kita berubah 2014. Semua akan dahsyat. Amin. Yang anak muda enggak lagi, udah mau akhir tahun masih jomblo. Yesus dari lahir mati bangkit lagi masih single. Saya percaya anak Tuhan pasti laku, amin. Ya, yang setuju katakan amin. Yang sudah laku jangan amin. Ya. Tuhan mau Anda dan saya melewati padang gurun kita masing-masing dan menang melewatinya. Dan luar biasanya adalah iblis sangat mengerti betul tabiat Anda dan saya. Oleh karena itu iblis mengerti betul kapan dia akan hantam hidup Anda dan saya dalam padang gurun kita masing-masing. Di mana ketika pencobaan yang dicatat di perikop Matius 4 ini, iblis menunggu waktu yang tepat. Dia mundur dari Yesus, dia tunggu waktu yang tepat. Sama, iblis juga tunggu waktu yang tepat untuk hantam hidup Anda dan saya. Waktu yang tepat untuk iblis menghancurkan hidup kita adalah yang pertama ketika kita merasa segala sesuatunya berjalan seolah baik-baik saja. Bijaksana dan berjaga-jaga, saudara. Karena ketika kita merasa semuanya berjalan baik-baik saja, itu momen yang tepat untuk iblis hancurkan hidup Anda dan saya. Yang kedua adalah ketika kita menikmati keadaan yang statis, pekerjaan yang statis, kerohanian yang statis. Orang-orang statis dilihat kelihatan, orang-orang statis nggak suka perubahan. Orang-orang statis kalau duduk bangkunya pasti di situ. Dari gereja belum dibangun, udah duduk